Billahi min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, insyaallah hari ini hari perdana kita ya, pertama kita hari kedua, tapi pertama dalam bahas langsung masuk ke babnya. Ya, insyaallah semoga Allah memudahkan. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk belajar bersama hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami pelajaran-pelajaran yang akan kita bersama-sama belajar pada hari ini. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Amin. Baik, saudara. Ya, insya Allah dalam beberapa bulan nanti, Anak kurang tahu nanti kita akan menghabiskan berapa bulan untuk belajar kitab ini ya. Eh, yang terpenting kita tetap istiqomah untuk mempelajarinya. Nanti dalam satu kitab ini akan dibagi 3 tingkatan, level 1, 2, dan 3. Untuk level 1 ya mungkin sampai ada 10 kali pertemuan mungkin ya, yang paling dasar-dasar. Kemudian nanti masuk ke intermediate atau pertengahan. Terus kemudian yang terakhir level lebih detail lagi, insya Allah seperti itu. Ya, di sini kita akan belajar kitab 40 jam belajar nahwu ya. Ilmu nahwu praktis sistem belajar 40 jam. Yang dikarang oleh Kiai Haji Aceng Zakaria rahimahullah taala, ya beliau baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Semoga kitab-kitab yang beliau tulis menjadikan amal jariah untuk beliau. Ya, taib. Kitab ini sangat fenomenal ya. Biasa dipelajari untuk pemula, terus kemudian dipelajari juga di pondok pesantren tertentu gitu. Ya, pokoknya intinya kitab ini tuh insya Allah ringkas, mudah, dan semoga kita istiqomah dalam menamatkan kitab ini. Amin ya robbal alamin. Baik, kita masuk pertama ya, ke pembahasan pertama. Bismillah. Mabahatsu ilmu nahwi. Ya, pokok-pokok pembahasan dari ilmu nahwu. Secara garis besar, pokok-pokok pembahasan dari ilmu nahwu itu seperti ini ya, skema pembahasannya seperti di bagan yang kita lihat ya. Ada huruf, kemudian kalimat, dan jumlah. Nah, kemudian nanti huruf ini ada huruf mabani dan huruf ma'ani. Apa itu nanti akan kita bahas setelah ini. Kemudian kalimat ini tersusun dari 3 unsur, yakni isim, fi'il, dan harf atau huruf. Kemudian kalimat nanti ada 2 macamnya, yakni di sini jumlah ya. Jadi jumlah mufidah yang berupa jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kita masuk kepada pembahasan huruf.
Ya, definisi huruf. Huruf merupakan bagian dari kata. Jadi dia bagian yang terkecil atau dengan istilah lain adalah kata. Ya, bagian dari kata-kata atau istilahnya itu kata. Kata itu istilahnya kata-kata istilahnya kata. Ya, jangan bingung ya. Kemudian di sini kata di sini itu termasuk kumpulan dari huruf-huruf. Di sini contohnya ada ba, ya, ta, fa atau huruf-huruf hijaiyah ya, huruf yang belum memiliki arti. Dalam bahasa Arab jumlah huruf ada berapa? Ada 28 dan disebut adalah huruf hijaiyah atau alfabetnya. Kemudian di pembagian huruf di sini yang pertama ada huruf hijaiyah atau hijaiyun ya, hijai atau huruf alfabetik. Disebut juga dengan huruf mabani ya. Ya, ini hurufnya ini belum memiliki arti seperti alif, ba, ta, sa dan sampai huruf ya ya. Itu ada 28. Kemudian yang kedua di sini ada harfun ma'aniyun, huruf ma'ani. Yakni huruf yang telah mempunyai arti walaupun dia hanya satu huruf. Contohnya waw. Waw di sini ketika berharokat berarti baca wa ya, memiliki arti dan satu huruf dan dia memiliki arti. Artinya adalah dan. Kemudian ada dua huruf au artinya atau, summa artinya kemudian, min salah satu dari huruf jar artinya dari, ida artinya bila. Nah, ini eh, huruf ma'ani ini walaupun dia terdiri satu huruf, dia sudah memiliki arti. Tapi huruf ini belum bisa disebut kalimat karena sudah bisa disebut kalimat karena sudah mempunyai arti, tapi belum disebut jumlah ya karena dia tidak bisa tidak sempurna maknanya apabila dia berdiri sendiri seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan kalimat. Kalau yang tadi huruf terdiri dari dua, yakni huruf mabani dan huruf ma'ani. Kalau huruf mabani itu huruf ijai, kalau huruf ma'ani itu huruf yang sudah memiliki arti atau bisa dikatakan berupa kalimat ya, karena sudah memiliki arti. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kalimat. Kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimat disebut dengan kata. Ya, kalau bahasa Arabnya adalah kalimat, al-baitu ini termasuk kalimat ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Kemudian contohnya ada al-madrasatu, yaktubu, yakro'u, ila, min. Nah, al-baitu dan al-madrasatu ya, ini termasuk isim. Nanti ada pembahasannya. Dan ini yaktubu, yakro'u adalah fi'il, ila, dan min termasuk adalah huruf. Baik, kita baca keterangannya. Kalimat dalam bahasa Arab adalah kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya kalimat. Ini al-madrasah itu namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata. Nah, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia berarti jumlah mufidah. Ya, kalau jumlah mufidah dalam bahasa Arab berarti suatu kalimat yang sudah sempurna maknanya. Nanti ada contohnya. Misalnya kalau yaqra'u di sini belum sempurna maknanya. Cuma dia menulis gitu aja. Kalau kita sempurnakan misalnya ini adalah kalimat yang membutuhkan objek. Misalnya yaqra'ul Qur'ana, dia membaca Qur'an. Nah, itu sudah termasuk kalimat sempurna. Terus kemudian lafaz fa disebut satu kalimat karena sudah memiliki arti. Fa di sini termasuk huruf ya. Satu huruf, tapi dia disebut kalimat karena sudah memiliki arti fa, artinya maka. Nah, ini di bawah ada ya. Demikian pula dengan lafaz wa disebut satu kalimat karena sudah memiliki arti, yaitu artinya adalah dan. Susunan kata kerja atau kata benda atau kata sambung dalam bahasa Arab disebut kalimat.
Kemudian macam-macam kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Nah, ini adalah unsur penyusun kalimat atau jumlah ya, unsur penyusun jumlah. Ada ismun, fi'lun, harfun. Ismun adalah isim, yakni di sini singkatnya adalah kata benda. Kemudian fi'lun adalah fi'il, yakni kata kerja. Harfun adalah huruf, kata sambung, atau kata penghubung, atau kata tugas. Kita masuk ke dalam pembahasan isim. Isim, al-ism atau isim atau kata benda, ya di sini maknanya adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai dengan waktu. Ya, dia memiliki arti tapi tidak disertai dengan waktu. Beda dengan fiil yang nanti akan kita bahas. Di sini contohnya Muhammadun, Maryamu, Ustadun, Tilmidun, Daftarun, Mirsamun, Syamsun, Komarun. Nah, ini semua adalah isim. Kapanpun kita katakan, misalnya sekarang Muhammad sedang duduk. Jalasa Muhammadun. Besok Muhammad akan duduk. Ya jelisu Muhammadun. Kemudian ijelis, duduklah Muhammad misalnya, Muhammad lagi kita perintah. Ijelis ya Muhammadu. Nah, atau ijelis Muhammadun. Di ini ya, pakai huruf ya nida ya. Ijelis ya Muhammadu. Nah, ini dia akan tetap dibaca marfu. Muhammadun ketika memakai fi'il madhi, jalasa. Terus kemudian ketika memakai, sebentar, Anda tulis. Nah, di sini kita perhatikan ya, jalasa Muhammadun. Ini tetap Muhammadnya tidak berubah. Ya jelisu Muhammadun. Ijelis ya Muhammad. Di sini dia cuman kehilangan tanwin karena dimasuki huruf nida. Ya mungkin yang belajar dari lugah udah paham ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini kesimpulannya Muhammad ketika dia berada pada posisi apapun digunakan untuk sekarang, masa lampau atau masa yang akan datang dia tidak berubah. Ya, karena dia tidak terikat oleh waktu, tetap Muhammad. Nah, seperti itu ringkasnya. Kita baca penjelasan berikutnya di sini. Keterangan isim adalah lafaz yang menunjukkan kata benda. Ya, kata benda itu bisa berupa kata tempat, sifat, nama orang, binatang, terus kemudian tempat ya dan yang lainnya. Kemudian yang dimaksud tidak disertai dengan waktu adalah tidak menunjukkan waktu, baik lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke sekarang tanda-tanda isim. Tanda isim yang pertama, yakni berharokat kasroh. Ya, contohnya Ar-Rahmani, Allahi, Bismi.
Kemudian yang kedua karena fiil selamanya tidak ada berharokat kasroh. Kemudian yang kedua berakhiran tanwin. Baik tanwinnya itu berupa tomah, fathatain atau kasrotain. Contohnya di sini ada rojulun, imro'atun, waladun, bintun. Ya, ini semua contohnya adalah berharokat domah, tomatain. Terus kemudian yang ketiga diawali dengan alif lam, baik alif lam komariah atau alif lam syamsiah. Ya, masih ingat ya ada berapa huruf yang termasuk alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Yang udah belajar di DL ini insya Allah udah paham. Contohnya di sini ada al-ustadu, al-qomaru, asyamsu, an-najmu. Di sini al-ustadu dan al-qomaru termasuk contoh dari alif lam komariah. Kemudian asyamsu dan an-najmu termasuk dari alif lam syamsiyah. Kemudian ciri yang keempat diawali dengan huruf jar. Ya, tadi ya, lafaz Allah. Awalnya Allahu ketika dimasuki oleh huruf jar min menjadi minallah. Kenapa di sini harokatnya fathah? Karena iltiqa'us sakinain bertemunya dua sukun, maka nunnya diharokati fathah. Awalnya seperti ini. Awalnya min sukun Allah. Ya. Ketika lam sukunnya di sini bertemu dengan nun sukun, maka tidak bisa dibaca. Jadi huruf nun sukun di sini harokatnya diganti dengan fathah. Supaya apa? Supaya mudah untuk dibaca. Minallahi artinya dari Allah. Terus kemudian ilal masjidi dari masjid. Afan ke masjid. Fil baiti. Alal kursi. Alal kursi ya ini kasrah. Nah, ini semua min, ila, fi, ala adalah huruf jar. Kemudian ciri yang kelima yakni menunjukkan nama orang atau kata benda. Aisyatu, baituka, daftari, daftari. Ah, ini baca panjang ya karena ada ya idhofah. Ya mutakalim. Qalamuhu, pensilnya. Aisyah, nama orang. Baituka, rumahmu. Ya beridhofah. Kemudian daftari, buku saya. Qalamuhu, pensilnya. Keterangan untuk memudahkan mengenal isim bisa dengan memperhatikan tanda-tanda isim tersebut. Kenapa? Karena jika menemukan kalimat yang berakhiran kasroh, kalau dalam bahasa Indonesia kata yang berakhiran kasroh, pasti isim sekalipun belum diketahui artinya. Nah, ini juga jika kita menemui tanda tanwin atau alif lam, ya, yang paling mudah itu tanwin atau alif lam. Karena nanti ada fi'il yang berharokat kasroh ya, karena dia iltiqa urus sakinain tadi, pertemuan dua sukun, sehingga dia tidak bisa dibaca, maka diharokati kasroh. Yang paling mudah itu untuk menentukan itu isim atau bukan, itu dengan mengetahui dia itu dilekati alif oleh alif lam atau dia itu bertanwin. Itu yang paling mudah insya Allah seperti itu. Terus karena apa? Karena kalau fiil itu fiil selamanya tidak dilekati oleh alif lam dan juga fiil tidak mungkin bertanwin. Taib. Satu lagi di sini ada huruf jar. Huruf jar adalah huruf tertentu yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Seperti tadi ya. Min, fi, ya minallah awalnya Allah kemudian dimasuki min menjadi minallahi harokatnya kasrah. Al baitu dimasuki fi menjadi fil baiti harokatnya kasrah.
Terus di sini juga dituliskan ada 9 huruf jar. Sebenarnya tidak 9 aja ya, banyak. Cuma di sini kita sesuaikan dengan kitabnya. Ada 9 huruf jar yang kita akan pelajari insya Allah. Min, ila, min yang artinya dari ya, dan ini contohnya di sini. Kemudian ila artinya ke, an artinya juga dari, ala artinya di atas. Terus kemudian fi di dalam, rubah artinya banyak atau sedikit bisa. Al-ba'u ini al-ba'u di sini itu bi ya, dengan. Ini nanti dengan ini maknanya bisa huruf kosam, bisa sumpah, bisa dengan misalnya di sini bil kolam dengan pulpena ya. Menunjukkan dia untuk apa alat yang digunakan untuk apa gitu. Terus kemudian ada al-kafu seperti nah di sini tulisannya bukan al-kafu nanti ka, ini bi ka. Terus kemudian alamu atau li. Nah, ketika apa namanya satu huruf seperti ini maka dikembalikan ke penulisan awal ya al-ba'u, al-kafu, al-lamu ya. Di sini cara penulisannya seperti ini. Lillahi lil ustadi, lil ustadi. Terus kemudian kalau kaf contohnya kal komari, kal ustadi, kal an'am. Baik, sebentar satu lagi. Iya, sampai sini dulu sampai dengan huruf. Ada yang mau ditanyakan, Umahat? Boleh Masih mau? nanya saja. Iya, tafadholi Umi. Kalau kalau ciri-ciri isim kira-kira ada yang saya tahu masih ada lagi yang wazan fa'ilun, awalan mamimu dan menunjukkan kata majemuk. Betulkah? Iya, Umi betul. Cuman di sini karena kita belajarnya di kitab ini ya, kitab di sini tidak ada dijelaskan yang seperti itu, jadi kita cukupkan dulu. Kita Ya, cukupkan seperti yang di sini. Ini untuk ciri-ciri Islam yang mudah. Misalnya nanti kalau ada soal di kuisis gitu ya, sebutkan misalnya berikut ini ciri-ciri isim atau ada berapa ciri-ciri isim berarti kita merujuknya ke kitab ini ya. Misalnya di sini tadi dijelaskan tanda-tanda isim itu ada 5. Jadi misalnya di situ nanti pilihannya ada satu, dua, terus habis itu 5, 6, dan 7. Nah, dipilih yang 5 karena kita sesuaikan dengan apa kitab yang kita bahas. Nah, nanti itu penjabaran yang lebih detail lagi itu untuk tingkatan yang eh, ke depannya. Jadi kalau untuk di level yang sekarang kita cukupkan dulu tanda-tandanya ada di 5 aja. Ya Umi ya? ya, ya saja. Iya, baik. Ustazah, izin tanya, Ya, silakan. yang untuk huruf jar itu kan tadi tertulis isi menjadi kasroh. Yang di kolom 3 itu yang an, kenapa Mm-mm. ini kok an aisyata, nggak an aisyati? Oh ya. Nah, ini termasuk pembahasan mamnu minas sorf ya. Isim yang tidak bertanwin atau isim yang dilarang bertanwin. Nah, di sini kenapa Aisyata nanti pembahasannya ada setelah ini akhwat. Jadi sekarang cukup di apa namanya di PMO ternyata seperti ini ya. Ininya oh ternyata tidak hanya dia berharokat kasro anin nabiyi kasro. Oh di sini ternyata ada an Aisyata. Nah di sini tandai dulu. Kenapa Aisyata kok diharokati fathah? Ini namanya adalah kasroh pengganti. Karena ini sekilas saja ya, mamnu sorof itu tidak boleh diharokati kasroh, tidak bisa berharokat kasroh. Maka penggantinya adalah dengan fathah. Nah, ini di sini termasuk nama-nama wanita yang berakhiran dengan tak marbutoh, kemudian nama wanita yang seperti Zainabu ya. Nah, itu juga dia tidak menjadi an Zainabi, tapi menjadi an Zainaba, berharokat fathah. Nanti ada pembahasannya di sini. Ya, mungkin pertemuan ketiga atau keempat kali ya. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Terus Ya, yang bertanya tadi? jazakallah Ya, khairan. jazakillah khair. Baik, ada lagi soal?
Ya, nggak ada masih muda ya, insya Allah di sini pembahasannya masih tentang fiil, isim, huruf. Paling tidak ini Baik. adalah modul ketika kita nanti misalnya membaca Al-Quran ya. Oh ini ternyata ini isim, ini fiil, ini huruf. Nah seperti itu. Nanya Ustazah, majrur itu artinya apa majrur? Majrur itu artinya khofat, kasroh. Ya, kasroh. Kasroh. Nah nanti juga kasroh itu, majrur itu banyak kali tandanya. Tidak hanya kasroh sebenarnya Umi. Ya. Ya, ada nanti itu majrur dengan ya, ya. Nah, salah satunya itu majrur dengan ya. Itu untuk isim-isim tertentu. Ada yang majrur dengan fathah yang ditanyakan eh Ukti Anis tadi ya. Kenapa an Aisyata? Nah, itu nanti ada di pembahasannya isim-isim yang mu'rob, yang berubah-ubah harokatnya. Seperti itu. Nah, misalnya kalau Muhammad, Muhammad ini kan satu ya. Nah, ketika dua, misalnya nih an Muhammadin. Di sini kasroh. Nah, nanti ada seperti ini ketika dia kasroh an, misalnya dari dua orang Muhammad. Muhammadaini. Dia majrurnya dengan ya. Nah, nanti juga akan kita bahas insya Allah. Ini cuma buat sepil aja ya, sekilas aja. Nah, seperti ini. Ini juga majrur namanya. Tapi majrurnya tidak dengan kasroh, tapi dengan ya. Bukan dengan huruf yang terakhir yang kita lihat, tapi dengan huruf kedua sebelum huruf terakhir. Kenapa? Nanti ada pembahasannya. Ya, umumnya. Taib, ada lagi? Soal akhir? Taib, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Masuk ke dalam keterangan. Nah, ini ya, tadi yang tanyakan Uminya. Huruf-huruf tersebut, huruf-huruf jar maksudnya, itu berfungsi membuat isim menjadi majrur. Majrurnya satu bisa dengan kasroh, bisa dengan fathah, untuk isim, terus habis itu bisa dengan ya, ya, seperti itu. Huruf jar pasti bersambung dengan isim dan tidak mungkin bersambung dengan fi'il. Misalnya ada jalasa. Ya, jalasa itu telah duduk fi'il madi. Tidak mungkin huruf bersambung dengan fi'il ila jalasa. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Misalnya ilal masjidi. Ini baru bisa. Kenapa? Karena masjidi adalah isim. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian lafaz min baitika. Huruf akhirnya adalah ta, bukan kaf ya. Karena kafnya di sini adalah sebagai domir. Nanti kalau kita belajar, kalau di buku ini idhofah itu diakhirkan, termasuk tawabi yang mengikuti. Pembahasannya diakhirkan. Tapi kalau di Durusul Lughah itu kita ketemu di pelajaran yang ke 5, 6, 7 itu kita sudah belajar. Kalau di Durusul Lughah ya, kitab Durusul Lughah. Umahat yang belajar Durusul Lughah insya Allah udah paham ini. Loh ini kenapa kok bukan kafnya yang diharokati kasr? Karena kaf ini termasuk domir. Jadi dia terkata tersendiri. Kalau kita pisah menjadi sini. Baiti ka. Baitika. Jadi ini ada berapa? Bukan dua kata ya, tapi di sini terdiri dari 3 kata. 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi yang kasro adalah huruf taknya karena di sini awalnya adalah baitun.
Karena diawali atau dimasuki huruf min menjadi min baiti. Kenapa kok nggak min baitin? Karena ada huruf kaf. Tuh. Ya, karena ada huruf kaf. Min baiti. Awalnya baitun, dimasuki huruf min menjadi min baiti. Terus kemudian dia beridhofah disandarkan ke domir kaf menjadi min baitika. Ini kafnya bisa saja berharokat kasroh kalau dianggapnya dia adalah untuk kamu seorang perempuan. Menjadi ki. Tapi bukan karena harokat ki ini bukan karena min ya. Karena dia domirnya adalah mukhotob. Aduh nanti aja deh ini takut bingung mana. Domirnya adalah yang diajak berbicara gitu ya. Yang diajak berbicara dan dia satu perempuan. Kayak misal contohnya jazakallah, jazakillah. Kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan sama. Baitika untuk laki-laki, baitiki untuk perempuan. Min baitika dari rumahmu. Itu untuk laki-laki, min baitiki dari rumahmu seorang perempuan. Begitu ya. Oke, kita masuk ke al-fi'lu atau kata kerja atau fi'il. Nah, di sini definisi fi'il kita dapati adalah kalimat yang menunjukkan suatu arti dan disertai dengan waktu. Misalnya sekarang, kemarin, yang akan datang. Contohnya di sini kataba, telah menulis. Ya, ini kataba telah menulis ini berarti kata kerja sudah dilakukan. Fi'il madi, masa lampau kalau dalam bahasa Inggrisnya past tense. Kemudian qoro'a telah membaca, ini juga past tense, masa lampau. Nah, sekarang yaktubu sedang menulis. Nah, ini bisa digunakan untuk sekarang yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Saya lamun itu juga nanti yang akan terjadi. Saya lamun. Nanti ada ini ya tanda-tandanya. Kemudian yaqra'u sedang membaca. Ringkasnya di sini dalam bahasa Indonesia fiil itu disebut kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Yakni setiap kalimat yang menunjukkan kata kerja. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat tadi kata ya, setiap kata yang menunjukkan kata kerja. Nah, itu adalah fiil. Kalau fiil pasti menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan yang terjadi baik masa lampau, sekarang atau yang akan datang itu fiil ya. Pasti ada waktunya. Kalau nggak kemarin berarti sekarang atau yang akan datang. Baik, kita memasuki tanda-tanda fiil. Nanti biasanya kayak gini tuh lebih memahaminya kalau sudah diberi soal. Gitu ya umat ya. Tapi ini insya Allah masih sahlun, masih mudah. Kemudian tanda-tanda fiil. Untuk memudahkan mengenal fiil, nah ini tanda-tandanya berikut ini. Yang pertama diawali oleh kode. Artinya sungguh. Kode qomatis sholah. Nah ini Ustazah ini kenapa kok harokat taknya itu berharokat kasroh? Karena dia pada ini adalah fi'il. Padahal tadi dikatakan kalau fi'il itu tidak bisa diharokati kasroh kecuali dia adalah isim. Karena apa? Karena iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. Ya, awalnya di sini itu kode qomat taknya sukun. Awalnya seperti ini. Karena bertemu dengan lam sukun, tidak bisa dibaca gimana bacanya. Maka di sini karena darurat dan untuk memudahkan membacanya, ya kaidah bahasa Arab, maka di sini untuk fiil diharokati kasroh, kode komatis solana itu awalnya. Kalau mungkin dulu belum paham, komatis sola mungkin cari ininya di kamusnya komat, insya Allah nggak akan ketemu ya komati gitu ya. Mungkin ketemu
artinya lain seperti itu. Nah, ketika kita mencari juga dalam kamus, yang kita cari ini komanya, bukan taknya ini adalah tak tanis tambahan. Nah, seperti itu penjelasan tentang kenapa di sini fiilnya harokatnya kasroh. Terus kemudian yang kedua diawali oleh huruf sin yang maknanya akan. Contohnya saya dhahabu, saya roji'u, ya dia akan kembali ya karena yadhabu di sini terkandung di dalamnya domir huwa. Nanti ya kita akan juga belajar tentang domir. Dia akan kembali, dia akan pergi, dia akan kembali ya. Ya roji'u ini kembali. Kalau yadhabu, saya dhahabu ini akan pergi. Kemudian ciri yang ketiga dari fi'il itu diawali huruf saufa. Akan. Saufa ta'lamun. Nah, perbedaannya antara ini ada ya, di sini. Nanti ini. Kemudian berakhiran tak tanis sakinah. Ini tak tanis sakinah ini artinya tak tanis yang menunjukkan jenis perempuan. Nah, sudah dipastikan jika ada suatu kalimat suatu kalimat yang di belakangnya ada tak tanis, maka di sini sudah dipastikan dia adalah fi'il karena isim tidak pernah berharokat sukun. Seperti itu ya. Terus kemudian di sini ada catatan perbedaan antara sa dan saufa. Kalau sa itu menunjukkan waktu yang dekat. Misalnya saya akan pergi ke masjid. Itu terjadi mungkin ya beberapa jam kemudian lah. Kalau saufa ini menunjukkan waktunya itu yang masih lama atau jauh. Ini kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Nah itu ya di Al-Quran itu ada seperti itu. Kelak nanti kalian akan mengetahui. Ya, mengetahui di akhirat nanti. Terus kemudian catatan yang ketiga untuk mengetahui fiil fiil ya, jadi bisa diperoleh melalui dua cara, yakni dari artinya menunjukkan kata kerja. Nah, seperti ini, yaktubu dan yakro'u, ini kalau kita cari di kamus tuh nggak akan ketemu, maka kita lihat dulu fiil madinya. Ya-nya dihapus, ya huruf di depan dihapus, kita ketik kataba. Ini nanti berhubungan dengan tasrif. Ya, kalau yaktubu sudah masuk dalam fi'il mudhari kemudian tasrifan. Nah, kayak gitu. Artinya kalau yaktubu itu sedang menulis, kalau yakra'u sedang membaca. Terus kemudian yang kedua, melalui tanda-tanda tersebut di atas, contohnya qad aflahal mu'minun ya ada di surat Al-Mu'minun ya. Nah, ini juga lafaz aflaha adalah fiil karena didahului oleh lafaz qad. Terus kemudian mudah ya, ini fiil madhi. Wazan af'ala. Kemudian sayasla. Nah, kemudian lafaz yasla ini adalah fiil karena didahului huruf sin. Jadi kalau mencari di kamus sinnya ini bukan dari satu karya sela ya, tapi sin ini sendiri. Jadi kata sayasla ini terdiri dari dua kalimat. Yang pertama adalah sa, kemudian yang kedua adalah yasla. Terus kemudian yang ketiga di sini alimat tabat. Nah, fiil. Kenapa? Karena diakhiri oleh taknis sakinah. Taknis ini artinya itu yang atas tadi ya, menunjukkan berjenis perempuan. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang fiil dan ciri-ciri dari fiil. Sampai sini
Ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, masih muda insya Allah. Baik. Nah, nanti kita habis ini masuk ke dalam latihan. Sekarang al-harfu atau huruf. Ya, definisi huruf. Kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika dia bersambung dengan kalimat lain. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas. Nah, di sini contohnya ini ada min ya. Min itu adalah huruf jar. Min, idza, summa, au, wa, in. Terus kemudian di sini kalau huruf itu tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti isim dan fi'il. Jadi untuk mengetahuinya itu huruf apa bukan melihat ke maknanya atau artinya. Nah, kesimpulan untuk huruf di sini ada beberapa macam ini. Huruf disebut juga huruf sama ya, disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf tadi dibagi menjadi dua, yakni huruf hijai atau alfabet atau mabani ya, dari alif ba ta sampai iya ya. Ada 28. Kemudian yang kedua huruf ma'ani, yakni huruf yang telah memiliki arti. Ya, jadi kalau huruf hijai itu sama dengan huruf mabani atau huruf alfabet. Jadi belum memiliki arti. Kemudian yang ketiga itu kalimat adalah lafaz yang mempunyai arti baik 1, 2, atau 3 lebih. Atau lebih ya, 1, 2 huruf atau lebih. Jadi huruf itu juga termasuk kalimat jika dia memiliki arti. Berikutnya kesimpulan yang keempat, kalimat terbagi menjadi 3 ya, yakni isim, fiil, dan huruf. Kemudian yang kelima, isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat baik orang, tempat, binatang, dan yang lainnya. Kemudian pembahasan tentang fiil. Fiil adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan yang berhubungan dengan waktu. Jadi ada waktunya. Kemudian yang ketujuh, huruf, harfu atau huruf, kata sambung, atau kata penghubung atau kata tugas. Kemudian yang terakhir adalah isim atau fiil. Itu memiliki tanda-tanda tersendiri ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau huruf itu tidak memiliki tanda khusus. Tapi kita masuk ke latihan ya. Ya, silakan yang pertama coba jawab, silakan. Dari Ida. Umu Kenta. Hai, Tafadhol. ya saja. Ida. Ida termasuk dari huruf. Ya, ahsan. Baik, lanjut. Berikutnya. Nasru ya Ustazah. Ke bawah ya, Nasru. Ke bawah. Nasru. Termasuk fi'il. Iya, kenapa fi'il? Karena kata kerja. Pertolongan. Kira-kira termasuk apa? Ada ini di surat An-Nasr, coba dibaca. Buktinya. Idza ja'a nasrullah. Nah, itu apa? Termasuk apa? Nasru. Sifat. Nah, di sini ada tambahan lagi ya. Nah, iya, di sini dia termasuk apa? Bukan isim, bukan fi'il. Jadi tinggal 2. Kalau enggak huruf adalah isim. Isim ya. Ya, isim. Ya, di sini kalau kita lihat, oh ini nasrunya enggak bertanwin gitu ya. Kita pasti nganggapnya. Ya, kita lihat itu tengah katanya itu harokatnya sukun.
Ya, kalau fiil itu selalu fa'ala. Kemudian fa'ala yaf'alu. Ada sukun tapi ketika dia huruf pertamanya itu sukun. Fa fiilnya. Ya, nanti kita akan belajar insya Allah. Di sini nasru termasuk isim ya, bukan fiil. Ya, artinya pertolongan. Kita lihat kalau yang di surat An-Nasr tadi, idza ja'a nasrullahi. Ini ya. Nah, dia kenapa isim? Karena dia bisa beridofah. Ya, hanya isim yang bisa diidofahkan dengan isim yang lainnya. Nah, ini namanya mudhof ilai, ini mudhofnya. Gitu ya. Baik. Ini sekedar info aja. Nanti insya Allah lebih, berurutan. Tapi berikutnya silakan. Wa artinya dan, dia huruf merupakan Iya, kata sambung. iya. Tapi berikutnya silakan. Sudah ya, udah dijawab sama Eyang. Kemudian berikutnya nasa. Anasa manusia. Iya, manusia termasuk isim fi'il Fiil, huruf. fiil Ustazah. Termasuk Mm-mm. fiil. Termasuk fi'il. Ciri-cirinya Iya. apa, Umi? Ciri-cirinya dia termasuk anas itu adalah kalimat yang sudah menunjukkan suatu kalimat, suatu arti. Mm-mm. Terus dia anas manusia ini ada menunjukkan keterikatan waktu? Tidak, Tidak. Suatu tidak ada. Tidak ada. Terus kemudian ketika kita masuk ke di sini ada salah satu ciri dari Isim. apa itu isinya? Ya, cirinya Umi Tri? Hal. Alif Tadi lam. Ya. ciri isim. Coba yang lain di mute dulu ya sahabat biar Umi Tri aja yang menjawab. Isim kalimat yang punya arti dan tidak bisa Iya, tidak terikat dengan waktu. Jadi anas di sini termasuk apa, Umi? isim atau kata benda. Mumtaz, ahsanti isim. Adakah cirinya di sini anas menunjukkan isim? Cirinya seperti nama Muhammad, Maryam. Tidak. Dari kata ini yang anas ya, anas di sini ciri-ciri isimnya apa, Umi? Kalau Cirinya nasru tadi pertama yang kita lihat itu huruf tengahnya itu sukun, kemudian dia bisa beridofah. Ya kalau idofah ini tadi tambahan ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kalau anas di sini kira-kira ketika kita melihat kata anas, di sini ciri isim yang paling menonjol itu apa? Umi yang sudah kita bahas tadi. cirinya apa ya, menunjukkan kata benda seperti Nah, manusia. coba dilihat di halaman yang awal-awal ada tanda-tanda isim. Di situ ada tanda-tanda isim ada 5 ya. Ya, Ustazah. Mm-mm. Menunjukkan apa dengan apa tadi anas ya. Tanwin. Enggak ada ya? Ini tidak ada tanwin. Tanwin itu ketika dia di belakang ini sin, sun. Nah itu. Nah ini kira-kira yang paling melekat di sini apa? Ini yang paling depan ini apa, Umi? Ang. Mm-mm. Depan. Ah. Alif lam. Iya, dia dilekati oleh alif lam. Ini adalah ciri isim yang paling menonjol di kata anas ya. Maka bisa Iya. kita katakan bahwa anas di sini termasuk isim karena apa? Karena dia dilekati oleh alif lam. Seperti itu ya jawabnya ya. Ya Ustazah. Allah, barakallahu fi. Baik, Silakan Pastor Ustazah. amin wa iyyakum. Baik, ba'daha. Umi Ya, Anis. Yang mana Ustazah? Iya, Ukti Anis, fi. Huruf. Iya, huruf ya. Huruf apa? Huruf apa ini kira-kira tadi yang sudah kita bahas, Ukti?
Huruf ma'ani. Ya, huruf ma'ani termasuk huruf apa? Huruf jar dia tadi. Huruf jar. Yang menjadikan isim setelahnya itu berharokat majrur atau majrur. Di sini huruf jar ya. Ya. Huruf termasuk huruf. Berikutnya silakan. Berikutnya silakan. Yuyun. Ya, yang siap aja. Ya, kita fokus ya. Allah menunjukkan isim nama. Iya, isim. Kenapa isim cirinya apa, Umi? Ada al. Iya, terus kemudian yang kedua ada ciri apa lagi? Itu kasroh ya? Ada Ya. Allah. Ya, kasroh. Jadi di sini ada dua ciri ya. Yang pertama dilekati oleh alif lam, yang kedua dia harokatnya kasrah mumtazah, masya Allah. Mbak Daha, silakan. Yang sudah siap. Ya, wa ya Ustazah. Iya, fa ya, fa. Wa atau fa? Fa, kalau di sini fa, Umi. Oh, itu dua-duanya wow itu dah. Wow. Oh, bukan, di bawahnya lafaz Allah. Kalau di atas wow memang. Kita udah sampai bawah, Umi. Oh, gitu. Yang iya di bawahnya lafaz Allah itu, oh di bawah ya. Iya, maka fa ya. Maka itu huruf jar Ustazah. Huruf ya. Dia bukan huruf jar ya, di sini atof. Nanti itu ya. Kalau huruf jar itu bukan termasuk huruf jar. Oh, bukan ya? Iya, bukan. Ya, huruf aja. Tapi dia termasuk huruf ya, Ustazah? Termasuk huruf. Mumtaz, insya Allah. Bagus. Iya, berikutnya. Iya, Ustazah. Itu harfu jar. Iya, huruf jar. Terus berikutnya jaa. Silakan. Berapa siapa tadi? Mida. Banyak ininya. Bentar, Ustazah. Ini halaman kelihatan ini saya sebentar. Halaman 10. Halaman 10 ya, ya baik. Ja'a datang berarti ini fiil ya Ustazah. Iya, fiil. Kenapa fiil? Kerja. Karena ada Ja'a. Ini sejenak. Fiil karena karena meninggalkan suatu arti yang diterima datang. Seperti ini ya, apa kata kerja gitu ya Ustazah ya. Jadi dia melakukan sesuatu gitu ya. Intinya di sini karena dia mengandung ada di dalamnya itu waktu telah datang. Lafaz Allah ya. Berikutnya berikutnya nomor 12. Boleh mic-nya semangat ya. Isim Ustazah? Iya, isim. Cirinya apa, Umi? Ada al-Qamariyah, al. Iya, mumtaz. Isim, masya Allah. Ya, berikutnya silakan. Anak Ustazah. Aita. Kemenangan. Al-Fath. Kemenangan. Ro'aita. Al-Fathu sudah. Oh, sudah. Ro'aita. Iya. Ro'aita. Termasuk fi'il Ustazah? Iya, fi'il. Mumtazah. Termasuk menunjukkan perbuatan. Iya, perbuatan dan memiliki waktu ya. Dan terkandung di dalamnya waktu. Ya. Sekarang Ustazah. Ya Allah, afan. Wa jazakillah khair. Berikutnya ada yadkhuluna. Silakan berikutnya. Setelah Umi Eli, Umi Endang ya. Ada Umi Endang? Ustazah, ada. Yadkhuluna itu termasuk fi'il. Ini kok nggak salah nih fi'il mudhari ya Ustazah ya di awal dia.
Iya. Di sini mengandung perbuatan dan juga Perbuatan yang ada terikat waktu. waktunya. Mumtaz, Masya Allah. Tapi berikutnya dinin. Silakan yang belum tadi Endro, yang ya Umi Endro. Endro. Dinin, isim Ustazah. Isim ya. Cirinya apa, Umi? Kalau Isim. agama, Iya, isim. Ciri dari kata dinin. Nah, yang udah kita bahas tadi itu ada 5 tanda-tanda isim. Nah, termasuk apakah tandanya? saya baru masuk Ustazah, tadi saya enggak. Masuk, baik. Tadi Jadi, saya baru masuk, jam 9 mulai, nggak tahunya jam 8. oh insya Allah, kalau tidak apa-apa Umi nanti ini rekaman ya. Ya, Din, nanti di sini kita lihat Umi huruf terakhirnya itu harokatnya apa? Nun. Tanwin. Harokat yang di bawahnya? Dinin. Dinin. Tanwin. Harokatnya apa? Kasroh ya. Kasroh tanwin. Nah, kasroh tanwin atau tanwin di sini termasuk salah satu dari ciri isim. Jadi kata dinin di sini termasuk isim. Kenapa? Karena di dalamnya ada salah satu ciri isim yakni dia berharokat tanwin atau kasroh tanwin. Ada tanwinnya. Diakhiri tanwin ya, karena tanwin tidak mungkin ada di tengah kata. Tanwin selalu ada di akhir kata. Begitu ya Umi ya, insya Allah. Sekitar Ustazah. Maaf Ustazah. Khairan insya Allah. Berikutnya afwajan. Isim ya Ustazah. Iya. Contoh cirinya apa, Umi? Dia bertanwin fathah. Iya, Mumtaz ya. Tanda-tandanya juga dia harokat akhirnya adalah tanwin. Mumtaz. Kemudian berikutnya sabih. Uminya. Ya, Isimnya sebentar Ustazah. sabih. Fi'il kah Ustazah? Iya, termasuk fi'il. Kenapa fi'il? Karena selamanya isim itu tidak jazm atau tidak berharokat sukun. Ya, itu cara membedakan misalnya ada satu kata itu sukun. Oh, udah jelas berarti di sini itu kalau enggak ya udah berarti kalau begitu fi'il ya. Kalau isim kan nggak mungkin sukun. Nah, berarti nanti ini termasuk fi'il apa? Nanti akan kita pelajari insya Allah. Iya, ini termasuk fi'il ya. Namanya ini fi'il. Kata perintah. Sabihisma, sucikanlah. Nah, ada ini, adakanlah, lah itu kayak apa? Kata perintah. Kalau dalam bahasa. Berikutnya. Amr itu perintah ya Ustazah ya? Fi'il amr itu kata perintah. Berikutnya saya saja. Iya, Umi silakan. Hamdi. Hamdi, isim. Iya, Masya Allah. Cirinya ada kasroh terakhir. Mumtaz, ya. Berharokat kasroh di akhir katanya. Ya, Masya Allah. Barakallah fi ada lagi kah? Oh ya, ini masih ada lagi ya ternyata. Silakan berikutnya. Robbika. Nah, ini termasuk apa nih? Umir ini lagi mandiin kakeknya, berarti langsung ke Umi Eli ya. Umir ini lagi kerja Ustazah. Dia sambil kerja. Oh, Masya Allah. Umi Eli. Iya. Oh iya ya di sana ya. Ya, Robbika. Umi Eli ya. Iya, Umi Alia. Umi Alia tadi belum ya? Iya, tadi sudah, tapi kan muter lagi Ustazah. Oh iya, Umi Alia. Iya, yang sekarang yang sudah. Robbika itu isim ya Ustazah? Iya, isim. Ini Robbika ini ada berapa kata, Umi? 2 Ustazah. Hah?
Robbi dengan K itu Robbi Tuhanku, Tuhan, kemudian K itu untuk kata petunjuk ya Ustazah. Kak? K Domir. itu domir maksudnya ya. Iya, K itu kata petunjuk iya, atau domir. yes. Ini ada 2 kalimat ya di sini ya, Iya, ada 2 yakni kalimat. Robbi dan Kak. Robbi dari Robbu, Robbun, kemudian dia beridhofah dengan kaf menjadi Robbika. Idhofah ya, iya, Jadi ya bukannya Ustazah. iya. Syukran Barakallahu Ustazah. fiik. Afwan, berikutnya silakan istaghfir. Mm-mm. Fiil. Iya, cirinya apa Umi? Masya Allah. Ciri dari fi'il, Ada sukun. tanda-tandanya, maksudnya ya tanda-tanda. Sukun. Di akhir kata. Mm-mm. Di akhir katanya sukun. Iya. Iya, mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik, masya Allah. Baik, berikutnya inna, Ustazah Umitri. Umitri, Iya, inna. inna sesungguhnya. Mhm. Mm-mm. Fiil ya Ustazah. Fiil. Fiil. Apa isim? Kalau tidak fiil, isim dan huruf. Kira-kira apa? Ini dari artinya kita sudah tahu ya, sesungguhnya ini apa ya Iya. sesungguhnya ini? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya inna sesungguhnya Mm-mm. Termasuk inna termasuk fiil ya Ustazah. inna itu termasuk huruf Umi. Iya, huruf ya. Termasuk Iya, huruf. huruf. Kenapa huruf? Karena iya dia kayak kata apa sambung ya. Kita lihat ciri isim bukan, nggak ada. Kita lihat ciri dari fiil juga bukan. Berarti udah di sini berarti dia termasuk huruf. Iya ya Ustazah. Karena kata Iya. sambung ada ya. Kata sambung, ya kata sambung. Iya. Kata sambung ya Ustazah. Iya, tadi Kirain barakallahu tadi yang fiik. tidak berharokat Ustazah. Afwan. Huruf. Tidak berharokat. Iya, ini berharokat ya. Jadi huruf ini kan inna ya. Iya. Termasuk dia huruf itu ya karena tidak ada ciri isim juga tidak ada, ciri fiil juga nggak ada. Ya. Nah, terus kemudian kita lihat dari artinya juga sesungguhnya nih apa gitu Kak, sempurna ya. Maka di sini sudah tentu dia adalah huruf. Kemudian, iya, berikutnya ada kana. Jazakillah khair. Berikutnya ada kata kana. Kana. Huruf. Termasuk huruf juga Ustazah. Ini Umi Anis. Saya nggak tahu Ustazah urutannya lihat dari mana. Jadi saya nunggu dipanggil. Karena huruf Lihat di nomor kita udah dikasihkan nomor, jadi perhatikan nomor yang sudah dikasihkan admin. oh di mana ya? Oh nomor 7 itu ya? Iya, betul. Iya. Saya dari tadi lihatnya dari namanya letaknya di atas. Iya, dari nomor yang di sebelah nama itu udah dikasih kakak admin. Iya, Iya. si Anis. Karena termasuk? Karena sepertinya huruf karena ciri-ciri isim dan fiil tidak masuk. Iya, di sini sebenarnya karena itu adalah fiil naqis ya. Karena yakunu kanat. Nah, dia memang nanti itu masuk kepada jumlah ismiyah yang menjadikan jumlah ismiyah itu nanti aja ya, saya tuh takut kalau terlalu melebar ya. Ya, di sini karena itu maknanya adalah fi'il, dia fi'il madhi. Ya, ini ada tasrifannya. Kana yakunu. Kun. Yakun. Ya, kun di situ dari kata kana. Kun adalah fi'ilnya. Kemudian fi'il amrnya maksudnya ya. Kalau fi'il madinya kana. Kanat. Nah, itu juga masuk kanat adalah fi'il madhi. Dia nakis memang. Dia tasrifannya tidak selengkap fi'il-fi'il yang lainnya. Nakis ini artinya kurang. Ya. Jadi kita masuk bisa kana dan akhwatuha. Kita nanti di pelajaran yang level kedua setelah selesai yang dasar ini ada di situ pelajarannya. Jadi di sini kana adalah fi'il ya. Fi'il.
Jadi bukan fi'il mahdi gitu Ustazah. Iya, fi'il termasuk fi'il madhi, Umi. Oh ya. Mm-mm. Wawu tadi udah ya, di sini tadi udah kita bahas wawu, sekarang hu. Kan ada. Berikutnya silakan. Umi, Iya. Hu ya Ustazah ya? Hu ini bukan kepadanya ya, tapi dia. Ya, Dia domir laki. bukan. Iya, domir. Domir termasuk apa, Umi? Huruf ya? Domir termasuk? Domir kata ganti. Iya, kata ganti itu termasuk ke dalamnya isim. Oh, isim gitu. Oh, Nah, iya ya. isim domir, iya. Ya, itu Oh, ya. Nah, iya kalau iya. huruf itu ya kayak ila, ke gitu. Kalau hu, dia ini Oh, masuknya isim apa? Isim domir. oh gitu. Iya, syukran Ustazah. Jazakallah khair. Jazakallahu khair. Terus kemudian di sini juga ada lagi. Ini mungkin salah cetak kali ya. Ini udah kita bahas. Sekarang tawaban. Tawaban. Ya, berikutnya Fiil. silakan. Umi Nurbaiti. beliau kayaknya nyimak deh nomor yang Iya. Sebentar ya. Umi Ida. Tawaban di sini isim ya, Mi ya? Iya, isim. Cirinya? Cirinya ada tanwin. Ya, cirinya ada tanwin ya. Iya, insya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Alhamdulillah ya latihannya udah kita kerjain. Nanti insya Allah ada kuisis juga. Ya ini mentelaah apakah ini termasuk huruf fiil dan isim. Dipelajari aja umat semuanya tentang ciri-ciri dari fiil dan isim ya. Karena selebih itu jika tidak termasuk dalam fiil dan isim berarti dia adalah huruf. Nah itu aja. Insya Allah. Afwan Ustazah. Tadi afwaja itu fi'il atau isim? Afwaja. Iya. Afwaja Afwajan. Afwajan Isim. termasuk isim. 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 Tanwin. Isim. Iya, Tandanya yang bertanwin. tanwin itu ya Ustaz. Iya Umi, tandanya tanwin. Ya. Iya, taib. Iya. Baik, kita cukupkan dulu belajarnya hari ini ya Umahat. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita memahami sedikit demi sedikit Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran karena kita sudah mulai bisa menelaah oh ini isim, ini huruf. Nanti ketika lebih dalam lagi, oh ini termasuk kata kerja. Berarti kalau ada kata kerja berarti pasti ada subjeknya. Nah, seperti itu pelan-pelan ya. Semoga Allah mudahkan kita dan istiqomahkan kita. Yang sudah mahir mohon bersabar dengan teman-temannya yang masih dalam rangka tahapan pemula dalam tingkatan masih awal belajar ya. Mohon saling bersabar satu sama lain. Itu ya umat ya. Kita cukupkan hari ini. Nanti insya Allah kalau sudah selesai kuisisnya akan dikirim sama ukhti Nia. Begitu ya umat ya. Barakallahu fikuna jami'an. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.